lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, langsung saja berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, materi tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Coba sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa itu? Saya Bu. Oke, Ibu absen satu-satu ya. Tarisa, Hadir. Rayu, Hadirah. Rahma, Rosalina, Hadirah. Juraida. Hadirah Bu. Oke, Nadia yang tidak masuk ya. Apa keterangannya? Sakit Bu. Bukan Bu. Beliau adalah urusan keluarga. Oh iya, oke. Oke, lanjut. Sebelum kita memasukkan materi hari ini, kalian sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, pastinya lebih semangat ya mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin kalian membuka materi kita pada hari ini di bab 3, yaitu tentang materi taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak apa sih taat itu? Ada yang tahu nggak apa yang taat itu apa? Saat itu patuh Bu. Oke, benar. Nah, di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu. Mulai dari taubat ya, gua akan menjelaskan mengenai materi taubat terlebih dahulu. Nah, taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilahnya yaitu taubat berarti kembali ke jalan yang benar dan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksud terjaga dan berbuat dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak-anak yang lainnya. Nah, dalam taubat ini terdapat sebuah hadis yang berbunyi, coba Ibu ingin yang baca itu Juraida, tolong baca hadis mengenai taubat, buka di halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nurukum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa
kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Nah, demikianlah tadi yang sudah teman kalian bacakan mengenai hadis tentang taubat. Nah, kemudian jenis dan syarat taubat. Di sini ada taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, kemudian taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Kemudian ada dampak positif perilaku bertaubat. Kalian bisa baca di buku yang telah Ibu berikan tadi di bab 3. Kemudian taat. Nah, di sini taat ini menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunahnya yang jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran An-Nisa surah 4 ke ayat 59. Nah, demikianlah mengenai Al-Quran yang tercantum pada materi taat ini. Kemudian kita masuk di materi bagian istiqomah. Nah, anak-anak, istiqomah di sini secara bahasa artinya lurus. Secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap dan senantiasa untuk menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir itu ada materi tentang ikhlas. Nah, di sini ikhlas itu ada yang tahu nggak sih apa ikhlas? Ya, benar. Ikhlas secara bahasa itu berarti bersih dari kotoran. Nah, sedangkan secara istilah itu ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nah, ikhlas ini merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Oke, anak-anak, ibu tadi sudah menjelaskan mengenai taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Nah, di sini ibu ingin kalian membuat mengenai konsep atau pengertian ya dari taubat, taat, istiqomah dan ikhlas itu. Nah, di sini ibu akan membagikan Rosalina di bagian konsep taubat, sedangkan Juraija di konsep taat, dan Rahma di konsep istiqomah, dan Salisa di konsep ikhlas. Ibu yang meminta kalian mengaktifkan saja menurut pendapat kalian masing-masing. Boleh kalian tulis di sini, nanti kalian jelasin kepada teman-teman mereka mengerti. Oke? Silakan ibu kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang.
baik anak-anak, selesai sudah kalian membuat ringkasan mengenai konsep taubat, istiqomah dan ikhlas tadi. Nah, Ibu ingin satu persatu berdiri di tempat untuk menjelaskan apa sih konsep taubat, istiqomah dan ikhlas itu. Yuk, mulai dari Rosalina, boleh berdiri di tempat, boleh lihat buku, gak apa-apa. Oke, di sini saya mengenai konsep taubat. Di mana konsep taubat itu perlu kita ketahui seperti pengertiannya, syaratnya, serta utamanya. Konsep taubat merupakan seorang manusia berjaya melakukan kesalahan, maka dia dinamakan taubat karena dia merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Ini sama saja dia menyesal atas apa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu. Taubat. Itu saja. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk teman kita Rosalina. Kemudian boleh anak itu siapa? Juraida. Ya. Mengenai konsep apa? Taat. Menurut saya itu merupakan apabila kita melaksanakan ibadah dari dan menjauhi larangan. Minta tepuk tangan dulu untuk teman kita Juraida. Kemudian selanjutnya konsep istiqomah yang akan dibacakan oleh teman kita Rahma. Istiqomah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu istiqomah yang berarti teguh, lurus atau konsisten. Istiqomah ini merujuk pada keteguhan hati dan konsistensi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Rahma. Kemudian yang terakhir itu ada konsep ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kita Ramsa. Oke, ikhlas itu berarti mengikhlas segala amal dan ibadah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala tanpa mengharapkan pujian, balasan atau keuntungan dari manusia. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak sudah mengerti kan mengenai konsep taubat, taat, dan istiqomah serta ikhlas tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan. Oke, baik anak-anak, ini silakan diisi, jangan kerjasama. Ini ya. Dikerjakan satu persatu. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu? Sudah, Bu. Oke, kumpulkan ya. Ya. Oke, pintar sekali. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengisi tugas yang Ibu berikan. Nanti Ibu akan koreksi dan Ibu akan membagikan tugas ini minggu depan. Baik, Bu. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa taubat tadi apa? Menyesali apa yang dilakukan dan yang sudah salah. Dia menyesali apa yang sudah dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, kemudian taat ini adalah berperilaku apa? Menaati semua perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian istiqomah ini kita selalu berada di jalan Allah dan senantiasa ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas itu adalah
menerima segala sesuatu yang terjadi dan tidak mengejudge apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Maksudnya di sini kita ikhlas untuk apa yang terjadi. Nah, jangan pernah menyalahkan takdir. Demikianlah kesimpulan materi kita pada bab 3 mengenai konsep taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baiklah anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam pelajaran kita ini. Semoga minggu depan kalian masih ingat materi mengenai bab 3 ini. Baik, langsung saja ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.